Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsirul Quranul Karim, yakni pada tafsir juz amma, dan kita masih di pembahasan surat Al-Fajr. Kita akan masuk di ayat yang ke-25 dan seterusnya dari surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun menyiksa seperti siksaannya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Di sini Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa tentang ayat ini terdapat dua qiraat. Yang pertama, la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad, yang artinya tidak seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah Azza wa Jalla. Sebab siksaan Allah itu lebih dahsyat. Tidak ada yang dapat membelenggu sebagaimana belenggu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat. Ini qiraat pertama. Kemudian qiraat yang kedua, la yu'adzibu 'adzabuhu ahadun wala yuthiqu wathaquhu ahadun. Jadi bedanya pada azab dan wathaq. Kalau di qiraat pertama dengan memfathahkan huruf ba, azabahu, dan memfathahkan huruf qaf, wathaqahu. Nah, di qiraat kedua dengan mendhammahkan kalimat azabuhu dan mendhammahkan kalimat wathaquhu. Sehingga pada qiraat kedua ini dengan mendhammahkan azab dan wathaq, artinya tidak ada pada hari itu seorang pun yang akan diazab sebagaimana orang ini diazab. Tidak ada seorang pun yang akan diazab sebagaimana orang ini diazab. Maksudnya adalah sebagaimana orang kafir itu diazab. Juga tidak ada yang dibelenggu seperti orang ini dibelenggu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana diketahui bahwa tidak seorang pun yang diazab seperti orang kafir diazab pada hari itu. Tidak ada seorang pun yang dibelenggu seperti dibelenggunya orang kafir pada hari itu. Sebab orang kafir itu akan dicampakkan ke dalam neraka
dalam keadaan yang sangat kehausan. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir yang diazab di neraka itu, mereka akan melihat api neraka seolah-olah dia itu adalah fata morgana. Fata morgana yakni pemandangan yang dilihat manusia pada waktu hari yang sangat panas. Dari kejauhan seakan-akan tempat itu dipenuhi dengan air. Padahal hakikatnya bukan air. Nah, demikianlah mereka melihat api neraka seolah-olah fata morgana. Sementara mereka itu dalam keadaan haus yang sangat, sehingga mereka berlomba-lomba mengejar tempat itu. Untuk apa? Mereka menuju ke api itu yang mereka anggap itu adalah air yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Karena mereka ingin minum sepuas-puasnya. Namun ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mereka sampai ke tempat tersebut, maka pintu-pintu neraka akan dibuka. Dan juga para penjaga neraka akan bertanya kepada mereka, Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Dan tegaklah hujjah atas mereka. Ya, artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pertanyaan yang memberikan celaan untuk mereka, pertanyaan yang menghinakan mereka, pertanyaan yang sesungguhnya memberikan peringatan keras kepada mereka. Jadi kenapa kalian itu masuk ke dalam neraka ini? Bukankah sudah ada yang memberikan peringatan kepada kalian dari para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk kalian? Kemudian para penjaga neraka itu melecehkan mereka sebelum masuk ke dalam api neraka. Dan pelecehan itu merupakan siksaan batin dan juga kepedihan jiwa sebelum mereka merasakan pedihnya siksa neraka. Dan setelah masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka lebih dahsyat lagi. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalama fid dunya wal akhirah. Demikianlah ya orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka diazab di dalamnya dengan azab yang sempurna. Azab yang tidak hanya menyiksa fisik mereka secara zahir, namun juga azab yang menyiksa mereka sampai kepada batin-batin mereka. Maka lengkaplah dan sempurnalah azab bagi mereka ini. Mereka akan berkata, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang tersesat. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini adalah bentuk penyesalan orang-orang kafir ketika mereka disiksa di dalam neraka. Bentuk penyesalan mereka dan salah satu gambaran kesadaran mereka di dalam api neraka. Mereka sadar dengan kondisi mereka bahwa mereka telah dikuasai oleh kejahatan diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka itu orang-orang yang tersesat. Kemudian akhirnya mereka merengek dengan rengekan yang sesungguhnya tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka dan tidak akan merubah kondisi mereka sedikit pun. Mereka ingin dikembalikan ke alam dunia. Ya, bahkan mereka memastikan ya bahwa mereka tidak akan kembali kepada kekufuran. Karena mereka paham bahwa ketika kami kembali kepada kekufuran berarti kami orang-orang yang zalim.
Namun penyesalan tinggallah penyesalan. Nasi sudah jadi bubur. Qad fatal awan. Ya, sudah berlalu waktunya bagi mereka ya untuk mereka memperbaiki diri. Tidak ada lagi kesempatan. Itulah yang dikatakan oleh para ulama di akhirat nanti itu, di hari esok itu adalah hisabun bila amal. Yang ada adalah penghisaban, perhitungan, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Allah lah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Kata Allah, "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan diriku. Ini juga bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya, sebagai balasan setimpal bagi mereka. Penghinaan yang sangat dalam diucapkan oleh Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Lantas ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa lagi yang dapat merahmati mereka selain daripada Allah yang Maha Rahman? Tidak ada yang mengasihi mereka. Para nabi telah memberitakan bahwasanya siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka itu adalah orang yang diberikan sepasang sandal yang dia kenakan, kemudian akan meleleh otaknya, diakibatkan panasnya yang sangat luar biasa. Sementara dia beranggapan bahwa dia adalah penduduk neraka yang paling berat siksanya. Dia beranggapan bahwa dialah yang paling berat siksaannya di dalam neraka. Padahal sebenarnya justru dialah yang paling ringan siksaannya. Untuknya dikenakan sepasang sandal yang akan membuat otaknya itu meleleh. Padahal sandalnya dikenakan di bawah dan otaknya itu terletak di atas. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah wa na'udzubillah minan nar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang diberitakan Nabi, bahwa siksaan paling ringan di dalam api neraka seperti itu kondisinya. Menggunakan terompah ya di dalam api neraka, ya, sandal alas kaki dari api neraka, kemudian mendidih otaknya. Mendidih otaknya. Menunjukkan betapa panasnya alas kaki tersebut. Dan orang yang disiksa dengan siksa ringan seperti ini, dia menganggap bahwa dirinya lah yang paling ringan azabnya. Ya, dirinya lah yang paling berat azabnya. Jadi orang yang diazab dengan azab paling ringan, dia merasa itu paling berat. Gak ada orang diazab dengan azab seperti dia. Bagaimana lagi dengan orang yang diazabnya paling berat di dalam api neraka? Kalau yang paling atas dan paling jauh posisinya dari sandal tersebut, begitu hebat merasakan panasnya sandal tersebut sampai meleleh, sampai mendidih, ya. Maka bagaimana dengan badan yang berada di tengah-tengah? Artinya azab yang dirasakan dari sandal tersebut, ya, ini menjalar sampai yang paling jauh dari sandal ini sampai meleleh. Maka bagaimana dengan yang paling dekat dengan sandal itu? Bagaimana dengan telapak kakinya? Bagaimana dengan betisnya? Ya, bagaimana dengan pahanya, bagaimana dengan pinggang dan perutnya, bagaimana dengan dada dan lehernya? Tentu akan lebih merasakan panasnya azab tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa betapa panasnya api neraka. Ya. Dia tidak hanya membakar kulit, dia tidak hanya membakar daging, tapi seluruhnya terbakar, seluruhnya kena panas. Urat-urat saraf yang menjalar dari bawah kaki sampai ke ujung kepala, semua merasakan betapa hebatnya siksa api neraka itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Atau dengan qiraat yang kedua,
Tidak ada ketika itu ya seorang pun yang akan diazab sebagaimana orang ini diazab. Tidak ada yang dibelenggu sebagaimana orang ini dibelenggu. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Panjangnya 70 hasta. Ya. Rantai yang sangat panjang sekali. Diperintahkan untuk dibelit ini orang yang disiksa di dalam neraka ini. Taib. Yakni masukkanlah dia ke dalam rantai-rantai yang membelenggu kedua tangannya. Semoga Allah melindungi kita dari azab seperti ini. Namun tidak ada seorang pun sekarang yang mampu membayangkan bagaimana hebatnya kepedihan, kesengsaraan, dan azab yang menimpa mereka. Tidak bisa dibayangkan. Kita kalau mendengar Allah menyebutkan tentang siksa api neraka, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang betapa dahsyatnya siksa api neraka, maka ya apa yang kita bayangkan sesungguhnya jauh dari kenyataan sesungguhnya di kehidupan akhirat nanti. Jadi tidak bisa dibayang-bayang ya bagaimana hebatnya kepedihan, kesengsaraan, dan azab yang menimpa mereka. Oleh karena itu setiap orang, nah di sini poin pelajarannya bagi kita semua. Setiap orang harus mempersiapkan segalanya sebelum menyesal dan dia berkata, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ya. Jangan sampai menyesal, karena penyesalan tidak akan bermanfaat. Penyesalan di akhirat itu tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa merubah keadaan kita sedikit pun. Menyesal itu di dunia. Kita sesali segala apa yang terluput dari diri kita, dari kebaikan-kebaikan, dari kewajiban ataupun yang sunnah. Kita sesali perkara-perkara yang kita masih terjatuh di dalamnya, dari keharaman-keharaman ataupun perkara-perkara yang makruh. Sesali di dunia ini. Ya, karena penyesalan di dunia itu minat taubah. Kata Nabi, an-nadam minat taubah. Penyesalan di dunia atas hal-hal yang tadi kita sebutkan itu bagian daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan orang yang banyak menyesal di dunia, ya, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, sangat-sangat besar peluang bagi dirinya untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan juga sangat besar peluang bagi dirinya untuk dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan alam barzahnya, untuk kemudian berlanjut di kehidupan akhiratnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menutup akhir dari surat ini dengan perkara yang membuat hati menjadi senang dan dada menjadi lapang. Dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Perkataan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kelak akan dikatakan kepada seorang mukmin pada detik-detik terakhir dari kehidupannya di dunia. Jadi seorang mukmin ketika dia akan dicabut nyawanya, maka malaikat yang datang kepadanya adalah malaikat dengan penampilan yang membawa berita gembira. Kemudian ketika menyapanya pun adalah sapaan yang penuh dengan kesantunan, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan harapan keselamatan dan juga kebahagiaan setelah kematian itu. Dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dan inilah sesungguhnya jiwa yang harus kita miliki. Ya, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Jadi akan dikatakan pada detik-detik terakhir dari kehidupannya di dunia, akan dikatakan kepada ruhnya, keluarlah wahai jiwa yang tenang.
keluarlah untuk menemui rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Maka seketika itu ruh akan merasakan kebahagiaan dan dengan mudahnya dia akan berpisah dari raganya. Hal itu karena berita gembira yang diterimanya tentang kenikmatan yang lebih hebat lagi dari segala kenikmatan dunia yang sebentar lagi dia akan merasakannya. Nah, inilah busyra, inilah kabar gembira yang dibawa oleh malakatul maut ketika menjemput nyawa seorang mukmin. Dan disitulah ruh seorang mukmin akan merasakan kebahagiaan. Malaikat datang kepadanya dengan mengatakan, la khaufun alaikum wala la khaufun alaihim wala hum yahzanun, la khaufun alaikum, ya, wala antum tahzanun, ya, kalian ini tidak akan tertimpa dengan rasa takut, juga tidak akan bersedih. Kalian jangan takut dengan apa yang akan kalian tinggalkan dari dunia ini. Dan kalian jangan takut dengan apa yang akan kalian temui setelah kematian ini. Dan kalian jangan merasa bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan dari dunia ini. Maka di situ ruh seorang mukmin akan merasakan ketenangan, akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Karena dia yakin bahwa nikmat yang akan dia dapatkan setelah kematian ini jauh lebih nikmat dibandingkan dengan apa yang dia rasakan ketika di alam dunia. Ya. Terlebih nanti ketika dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya tentang surga dengan nikmatnya yang sangat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, la maudhi'us sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan tongkat seseorang di surga nanti itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dunia dan seisinya dikatakan tidak lebih baik dari satu tempat di mana ahli surga meletakkan tongkat di situ. Artinya itu hanya dengan tempat tongkat gitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka surga ini tidak ada nilainya sama sekali ketika dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat saut ya di dalam hadis tersebut itu maknanya adalah tongkat kecil yang dimiliki oleh seseorang. Di sini dinyatakan bahwa tempat tongkat kecil seseorang di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dunia yang dimaksud di dalam hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya dunia pada zaman kita saja, tetapi sejak awal dunia tercipta sampai akhir kehidupan dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya, baik berupa kekuasaannya para raja, kemewahan, gemerlapnya dunia, dan lain sebagainya. Karena dunia semakin kesini semakin canggih, semakin gemerlap, semakin kemilau dan memukau, begitu ya. Jadi seluruh dunia, bukan dunia yang ada di zaman kita saja, ya, seluruh dunia ya beserta dengan kehidupannya, dengan gemerlapnya, ternyata tidak lebih bernilai gemerlapnya dunia itu dengan satu tempat untuk meletakkan tongkatnya ahli surga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dikatakan bahwa tempat tongkat seseorang di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bandingkan dengan kerajaan yang akan diberikan kepada seseorang di surga nanti. Dikatakan bahwa untuk melihat seluruh kerajaannya itu sampai membutuhkan perjalanan 2000 tahun. 1000 tahun dia akan melihat kerajaannya yang berada di tempat tertinggi, dan 1000 tahun lagi dia akan melihat daerah kerajaannya yang paling bawah. Sungguh suatu kenikmatan yang tidak dapat tergambar dalam benak kita dan juga dalam pemikiran kita semua. Tidak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Jadi apa yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa dari kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata sebelumnya, tidak pernah terbersit ya di dalam hati seorang manusia sebelumnya, juga tidak pernah terdengar
oleh telinga siapapun dari manusia sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tidak ada yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan, ya, dari macam-macam kenikmatan yang akan Allah anugerahkan kepada orang-orang bertakwa di surga nanti. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya firman Allah, An-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah yakni jiwa yang tenang. Yang dimaksud nafsul mutmainnah adalah nafsul mu'minah al-aminah, yakni jiwa yang beriman dan jiwa yang aman. Beriman dan aman, beriman dan selamat. Jadi jiwanya orang-orang yang dikatakan nafsul mutmainnah itu adalah jiwanya orang-orang beriman, dan jiwa orang-orang beriman itu adalah jiwa yang aman, jiwa yang selamat. Sebab Anda tidak akan pernah mendapati jiwa yang lebih tenang dari jiwa seorang mukmin selama-lamanya. Jadi kalau jiwa kita ingin tenang, jiwa kita ingin damai untuk selama-lamanya, dunia, alam barzah sampai di kehidupan akhirat, jadilah mukmin sejati. Jadilah mukmin sejati. Karena di dalam iman, di dalam amal saleh, disitulah ketenangan, disitulah kedamaian, disitulah kebahagiaan. Seorang mukmin itu berjiwa baik, berjiwa tenang. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kagum terhadap kepribadian seorang mukmin. Beliau bersabda, alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan sikap seorang mukmin itu. Kenapa? Karena seluruh urusan yang dihadapinya itu menjadi kebaikan bagi dirinya, menjadi pahala di sisinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan jika dia ditimpa dengan kesusahan maka dia akan bersabar, dan itulah yang terbaik bagi dirinya. Kesabarannya itu menjadi kebaikan bagi dirinya yang berpahala di sisi Allah. Jika dia mendapatkan kesenangan maka dia sikapi dengan syukurnya kepada Allah. Dan syukurnya itu merupakan kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Jadi ini hanya didapatkan oleh orang-orang beriman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ustaz, bagaimana orang-orang kafir? Mereka juga ternyata bisa sabar. Mereka juga ternyata bersyukur atas kelapangan kenikmatan yang diberikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sabarnya mereka, syukurnya mereka tidak dengan landasan iman. Nah, ini catat. Syukur dan sabarnya mereka itu tidak pakai landasan iman. Ya, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka hanya mendapatkan manfaat dari sabar dan syukurnya sebatas di dunia ini. Sebatas di dunia ini. Adapun pahala di sisi Allah tidak ada. Kenapa? Adamul iman. Karena mereka tidak punya iman. Sehingga kata para ulama, seorang mukmin selalu punya nilai yang lebih dengan keimanannya. Jadi syukurnya dia pakai iman. Sabarnya dia pakai iman. Taubatnya seorang mukmin juga pakai iman. Amal ibadahnya sekecil apapun pakai iman. Iman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna din indallahil Islam.
Agama yang sah di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Nah, inilah yang menjadi nilai lebih dari seorang mukmin. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya seluruh urusan orang-orang beriman itu akan menjadi kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Seluruh urusannya orang-orang beriman itu akan menjadi wasilah untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan juga kebahagiaan bagi dirinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, manusia itu tidak bisa lepas dari 3 perkara semasa hidupnya. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kelapangan, kenikmatan. Kemudian yang kedua, kesempitan, musibah, malapetaka, bencana, atau yang semisal dengan itu. Kemudian satu lagi, kesalahan. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, manusia itu yataqallab, bolak-balik kondisinya di 3 perkara ini. Tidak bisa lepas dari 3 perkara ini. Dan Masya Allah, Islam membimbing kita bagaimana menyikapinya, supaya menjadi keberkahan dan pahala di sisi Allah. Kalau kita mendapatkan kelapangan, maka Islam mengajari kita untuk tasyakur, bersyukur kepada Allah. Nikmat itu rasanya nikmat, begitu ya. Kalau kita sikapi dengan syukur, maka tambah nikmatnya itu. Nikmatnya semakin bertambah. Taib, kesempitan, musibah, atau yang sejenis dengan itu, segala sesuatu yang buruk dalam hidup ini, pada dasarnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, membuat kita itu tidak nyaman, membuat kita itu mungkin terpuruk, begitu ya. Namun, Masya Allah, Islam mengajari kita untuk menyikapinya dengan sabar. Maka sabar ini menjadi penawarnya. Kesempitan yang seharusnya menyempitkan jiwa raga seseorang, ketika disikapi dengan sabar, maka tidak menjadikan ya kesempitan itu berbahaya ya bagi hatinya, berbahaya bagi jiwanya, karena dia sikapi dengan kesabaran. Dia menjadi penawarnya. Ya. Masya Allah. Jadi tidak ada sesungguhnya yang membuat seorang mukmin itu terpuruk. Tidak ada sesungguhnya yang membuat seorang mukmin itu ya merana di kehidupan dunia ini. Ketika dia mempraktekkan Islam, bahkan saat pun dia terjatuh ke dalam keburukan, dosa, dan juga maksiat, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin dia memiliki Rabb yang maha pengampun, yang menerima taubat sebelum ajal datang. Maka dia segera sikapi dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa yang membuat orang itu merana dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi penawarnya, sehingga berbuah menjadi ketenangan, berbuah menjadi kebahagiaan, bahkan berbuah menjadi satu motor penggerak untuk kemudian dia memperbaiki dirinya setelah taubat itu. Nah, demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin itu akan selalu tenang. Seorang mukmin itu akan selalu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga takdirnya. Dia tidak akan marah ketika ditimpa musibah, dan tidak menjadi sombong dan lupa diri jika dia mendapatkan kenikmatan. Justru dia akan selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika menerima cobaan. Maka Anda akan mendapati seorang mukmin itu selalu tenang. Jadi jiwanya itu selalu tenang. Jiwanya selalu tenang. Adapun orang kafir ataupun orang yang lemah iman, maka tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Jika ditimpa bencana, dia akan marah dan berkeluh kesah. Dia menganggap bahwa dirinya dizalimi oleh Allah, wal iyadzubillah. Bahkan ada yang nekat bunuh diri, tidak tabah menghadapi cobaan. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Banyak sekali kasus bunuh diri ibu-ibu yang dirahmati Allah di sekitar kita. Semoga Allah melindungi kita dari itu.
Itu gambaran karena jiwanya tidak tenang, jiwanya selalu gelisah. Dia melihat dirinya seakan tidak memiliki harta, tidak memiliki keluarga, tidak mempunyai istri, tidak memiliki orang-orang yang akan melindunginya. Sehingga secara spontan dia akan berkata, aku tidak sedikit pun mendapatkan kenikmatan. Lihatlah si fulan, dia membanding-bandingkan dengan orang lain. Lihatlah si fulan, dia memiliki harta. Lihatlah si fulan, dia memiliki istri dan anak-anak. Lihatlah si fulan, dia memiliki qabilah yang bisa melindungi dirinya. Sementara aku tidak memiliki apa-apa. Dia merasa sedikit pun tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Ini disebabkan karena lemahnya iman yang membuat dirinya tidak tenang dan selalu gelisah. Lagi-lagi kembalinya kepada iman. Di sinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, letak keistimewaan dari keimanan itu. Iman itu perkara yang paling berharga yang ada pada seorang manusia. Dia tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya, iman. Iman yang akan membawa jiwa raga kita selamat ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sekarang ini kita sering mendapatkan orang-orang yang bertamasya, mencari hiburan ke berbagai tempat untuk menyenangkan diri. Mereka sejenak melupakan derita dan juga keletihan. Ya, sekarang kita musim liburan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, liburan akhir tahun yang sangat panjang. Maka berhati-hati menyikapi liburan. Berhati-hati kita di dalam bersikap terhadap waktu luang. Ya. Berhati-hati sekali. Ya, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia sampai melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Syekh mengingatkan kita semua. Banyak orang yang piknik, pelesiran, begitu ya, traveling ini dan itu. Mereka bertamasya. Kenapa? Karena ingin menghibur diri, mencari tempat-tempat yang menyenangkan. Mereka sejenak melupakan derita, melupakan keletihan, ya, kepenatan, kesibukan, gitu ya. Namun kata beliau, sebenarnya yang dapat menghilangkan segala kegelisahan diri hanyalah keimanan hakiki yang melahirkan ketenangan jiwa. Jadi sebetulnya untuk bahagia itu mudah dan murah. Bahagia itu kan letaknya di hati. Hati kita ini tidak akan tenang, tidak akan bahagia kecuali dengan iman. Ya. Dan iman itu tidak akan ada pada diri kita kalau kita tidak mau menuntut ilmu agama, kalau kita tidak mau mempraktekkan ilmu. Jadi dekat sekali kebahagiaan itu pada diri kita. Caranya bagaimana? Terus belajar. Pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah, dan berusahalah mempraktekannya. Insya Allah, ya, iman yang ada pada diri kita yang menjadi sumber kedamaian dan ketenangan itu akan tumbuh subur dan berkembang terus-menerus. Ya, taib. Jadi nafsul mutmainnah itulah jiwanya orang-orang yang mendapatkan ketenangan selama di dunia dan akan selamat dari azab Allah pada hari kiamat. Sebagian ulama ussalaf pernah mengungkapkan untayan perkataan yang sangat menakjubkan. Ya, dikatakan bahwasanya law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Andai saja para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kami rasakan, pastilah mereka akan merampas kenikmatan iman yang kami rasakan itu dengan pedang-pedang mereka. Begitu ya. Jadi diumpamakan dengan para raja dan juga anak-anak raja yang identik dengan yang namanya kebahagiaan, kesenangan, kemewahan. Begitu ya. Nah, kata para ulama, andai saja para raja dan anak-anak raja itu mengetahui apa yang kami rasakan dari kebahagiaan, dari ketenangan, dari kedamaian, ya, dari keimanan, pastilah mereka akan merampas kenikmatan iman itu yang kami rasakan dengan pedang-pedang mereka. Saking berharganya nikmatul iman. Adakah kalian mendapati yang lebih bergelimang dengan kenikmatan daripada para raja dan putra-putranya?
Tentu tidak ada. Jika dipandang secara zahirnya yang berupa kenikmatan jasmania, tidak ada yang sebanding dengan para raja dengan segala kemewahannya. Namun hakikatnya hati mereka tidak akan dapat menikmati apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Walaupun seorang mukmin hanya memiliki satu baju yang telah tambal sulam, dia hanya punya gubuk reot yang tidak dapat melindunginya dari hujan dan panas, tetapi dengan keimanannya dia merasa menjadi orang yang paling beruntung di dunia daripada kenikmatan yang dirasakan oleh para raja. Iman, lagi-lagi adalah iman. Iman yang akan menjadi sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Ya. Hatinya selalu bercahaya dengan cahayanya Allah karena iman yang ada pada dirinya. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh di sini menukilkan kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau dipenjarakan dan disakiti fisiknya karena membela agama Allah. Ketika dijebloskan ke dalam penjara, digembok pintunya dari luar, beliau membacakan satu ayat, yakni di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-13. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ كِبَرِهِ الْعَذَابُ. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, di sebelah luarnya ada siksa. Jadi mereka menganggap telah menyiksa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan dipenjara. Tapi sesungguhnya yang dipenjara itu adalah rahmah. Ada rahmah, ketenangan, kasih sayang Allah di dalamnya. Justru yang di luar itu adalah azab. Beliau mengatakannya sebagai ekspresi dari nikmat Allah yang dirasakan oleh beliau sendiri. Bukan karena berbangga diri. Kemudian lihat apa yang beliau katakan. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap diriku. Apa yang dapat mereka lakukan. Ayyu syai'in yasna'un. Apa yang mereka dapat lakukan terhadap diriku. Inna jannati fi sadri. Sesungguhnya surgaku itu ada di dadaku. Yang beliau maksud surga di sini adalah al-iman wal ilm wal yaqin. Keimanan, ilmu dan juga keyakinan ada di dalam dadanya. Dan itulah yang akan melapangkan jiwa sekaligus raganya, dunia dan juga akhiratnya. Maka beliau katakan sesungguhnya surgaku ada di dalam dadaku. Wa in habasani khalwah. Kalau mereka memenjarakan diriku, sesungguhnya penjara itu adalah khalwatnya diriku dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa nafyi inna fauhu minal balad siyaha. Kalau mereka mengasingkan diriku, mengusir diriku dari negeri, maka itu adalah siyahah bagiku. Wa qatli syahadah. Sedangkan jika mereka membunuhku, maka itulah mati syahid yang aku tunggu-tunggu. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulama Rabbani, ya, yang surga bagi dirinya ada di dalam jiwanya. Surga dunia itu ada pada jiwa raganya. Sehingga mereka ada di dalam surga dunia sebelum mereka itu mendapatkan surga di kehidupan akhiratnya. Dan inilah buah dari keyakinan dan ketenangan. Banyak orang yang masuk penjara berpikir bagaimana masa depanku kelak. Bagaimana masa depan anak-anakku, keluargaku, atau kaumku kelak. Namun Syekhul Islam mengatakan sesungguhnya surgaku ada di dalam dadaku. Dan dia telah berkata benar. Dan mungkin inilah rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yadzuquna fihal maut illal mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati yang pertama, yakni mati di dunia saja. Maksudnya di dalam surga kelak mereka tidak akan lagi merasakan di dalamnya kecuali kematian yang pertama, yakni kematian di dunia. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana diketahui bahwa surga tidak lagi, di surga nanti tidak ada lagi kematian, baik yang pertama ataupun yang kedua. Namun ketika kenikmatan yang dirasakan di dalam hati telah dimulai sejak kehidupan dunia sampai masuk ke dalam surga,
maka seolah-olah dunia dan akhirat itu bagaikan surga, tidak terdapat kecuali satu kematian saja, yakni kematian di dunia. Ya. Taib. Karena di surga nanti, di akhirat nanti kematian itu akan dimatikan. Ya, kematian nanti akan mati, disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khuludun bila maut, semuanya akan kekal tanpa ada kematian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala radiyah, yakni hati yang ridha, adalah hati yang ridha dengan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mardiyah, yakni diridhai di sisi Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa ridha terhadap limpahan rahmatnya. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah gambaran dari nafsul mutmainnah. Kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun memohon inayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, sehingga ketika malakatul maut yang nanti datang kepada kita, ya, datang dengan membawa kabar gembira bagi kita semua, dan kita disapa dengan sapaan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nas'alullah husnal khatimah wa na'udzu billah min su'il khatimah. Kita memohon kepada Allah husnul khatimah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Masih tersisa beberapa ayat lagi dari 2 ayat lagi dari surat ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang dibahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yang menambah iman kita, juga menambah amal saleh kita semua. Amin ya Allah ya mujibad da'i. Baik, sampai di sini akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.